Selamat datang di Sinema dalam Narasi. Kali ini saya akan membahas film Dasim tahun 2025. Dibuka dengan potret pernikahan yang tampak biasa, bahkan hangat. Salma dan Arman adalah pasangan muda yang baru memulai hidup bersama, dengan mimpi sederhana tentang rumah tangga yang tenang, saling percaya, dan penuh cinta. Tak ada tanda bahaya, tak ada firasat buruk, setidaknya di awal. Gangguan pertama datang dalam bentuk yang nyaris tak dianggap apa-apa. Bisikan samar di malam hari, mimpi buruk yang terasa terlalu nyata, dan rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Salma mengira semua itu hanyalah kelelahan, adaptasi sebagai istri baru. Namun ketika ia diketahui hamil muda, gangguan itu berubah. Lebih intens, lebih personal, lebih kejam. Di saat yang sama, Arman mulai sering pulang larut malam. Pekerjaan jadi alasan, tapi jarak emosional perlahan terbentuk. Disinilah Dasim mulai bekerja. Bukan sekedar teror fisik, bukan dengan penampakan, melainkan lewat hasutan halus, memelintir rasa takut, menanamkan prasangka, dan membesarkan kecurigaan di dalam kepala Salma. Saat kondisi Salma memburuk, mereka pindah ke rumah mertua. Harapannya sederhana, perlindungan keluarga akan menghentikan teror. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Salma merasa terasing. Konflik kecil dengan mertua membesar, dan kecurigaan terhadap Arman berubah menjadi keyakinan yang menggerogoti. Di titik rapuh itulah Salma menemukan sosok yang ia anggap penyelamat. Teh dia, tetangga yang ramah, empatik, dan selalu siap mendengarkan. Tanpa disadari, Teh dia menjadi medium bisikan Dasim itu sendiri. Setiap kalimat yang menenangkan justru memperkuat prasangka. Setiap empati menanamkan narasi bahwa Salma adalah korban pengkhianatan. Film kemudian mengungkap hakikat Dasim. Ia bukan sekadar jin penampakan. Ia adalah bala tentara iblis yang diciptakan khusus untuk menghancurkan rumah tangga, bekerja dari dalam, lewat emosi, psikologi, dan kepercayaan. Pertanyaannya bukan lagi apa yang mengganggu, melainkan siapa yang membuka pintunya. Teror mencapai puncak ketika Salma mulai kehilangan batas antara kenyataan dan halusinasi. Bisikan semakin keras, tekanan mental semakin brutal, hubungannya dengan Arman runtuh. Keluarga ikut terseret. Rumah tak lagi menjadi tempat pulang, melainkan medan perang batin. Bantuan akhirnya datang melalui Kiai Hasan. Ritual dilakukan, gangguan mereda, pengaruh Dasim ditutup. Penonton dibuat percaya bahwa semua telah selesai. Namun Dasim tidak berhenti di sana. Twist terakhir membuka kebenaran yang jauh lebih kejam. Dalang sesungguhnya bukan dia, melainkan Indri, sahabat dekat Salma sendiri. Didorong iri dan dendam tersembunyi, Indri menggunakan mantra dari kitab kuno untuk membangkitkan Dasim. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menghancurkan dari dalam. Intrik itu berujung pada tragedi paling menyakitkan. Salma harus mengalami keguguran. Puncak kehancuran yang menegaskan betapa Dasim bekerja paling efektif melalui manusia terdekat. Oke, jadi film Dasim 2025 itu menutup kisahnya dengan pesan yang menghantui. Bahwa horor paling menakutkan itu bukanlah makhluk yang menampakkan diri, melainkan bisikan yang dipercaya, hasutan yang dirawat, dan pengkhianatan dari orang yang kita anggap aman. Saya belajar dari kisah film ini bahwa Dasim adalah simbol kerusakan relasi, bukan hanya sekedar jin. Jadi secara naratif, Dasim itu tidak digambarkan sebagai monster yang menyerang tubuh ya dalam film ini, melainkan entitas yang menyerang ikatan. Terlepas dari visual hantu dan lain sebagainya, mungkin itu hanya representasi dari ketakutan itu sendiri.
menurut saya. Yang maknanya adalah keretakan rumah tangga itu jarang dimulai dari pengkhianatan besar, tapi dari bisikan kecil yang dibiarkan tumbuh dan dipupuk. Resim itu bekerja lewat prasangka yang tidak diklarifikasi, asumsi yang tidak dikomunikasikan, emosi yang dipelihara dalam diam. Ini menggambarkan bahwa kehancuran relasi itu sering lahir dari kegagalan komunikasi, bukan kebencian terbuka. Jadi penting untuk menemukan seseorang yang kita nyambung komunikasinya dan mau mengkomunikasikan segala sesuatu dengan kita. Merasa aman dan nyaman untuk saling komunikasi dua arah. Yang kedua, kehamilan Salma ini sama dengan kondisi paling rentan secara psikologis karena di saat hamil lebih sensitif. Ya, menurutku kehamilan Salma itu bukan sekadar plot, melainkan simbol fase manusia paling terbuka terhadap pengaruh luar. Jadi maknanya saat seorang rapuh itu ia lebih mudah percaya. Saat lelah emosional, batas logika itu menjadi melemah. Saat butuh validasi, suara luar terasa lebih meyakinkan daripada pasangan kita sendiri. Jadi film ini menunjukkan bahwa Dasim itu selalu datang ketika empati pasangan itu absen atau tidak ada, bukan ketika cinta itu hilang. Kemudian yang ketiga, Arman itu bukan antagonis tapi cerminan kelalaian yang fatal menurutku. Arman tidak digambarkan jahat, ia hanya sibuk, lelah, merasa sudah cukup bertanggung jawab. Makanya ya dalam relasi niat baik tanpa kehadiran emosional itu bisa menjadi pintu kehancuran juga. Film ini mengkritik sosok pasangan yang merasa aku tidak selingkuh, aku bekerja, aku pulang. Tapi lupa bahwa kehadiran batin itu sama pentingnya dengan tanggung jawab lahir. Yang keempat, Teh Diah dan juga Indri. Representasi dari dua wajah manipulasi manusia. Jadi makna besar di balik twist Teh Diah itu manipulasi pasif atau empati yang palsu. Oke, kemudian Indri sama dengan manipulasi aktif, iri plus dendam. Saya gak ngerti kenapa ada yang katanya sahabat sendiri atau orang terdekat kita, kenapa bisa iri dan dendam. Tapi ternyata saya menyaksikan sendiri bahwa jangankan teman, ipar sendiri saja mampu melakukan hal itu. Jadi ya manusia lagi-lagi. Pesannya jelas, tidak semua yang mendengarkanmu itu ingin menyelamatkanmu, ya. Ada orang itu yang nanya ke kita bukan benar-benar peduli. Nanya apa kabar itu bukan karena peduli, tapi karena pengen tahu sudah sehancur apa kamu. Atau cuman kepo aja gitu, dan seneng aja bergosip ya. Oke, film ini menohok realitas bahwa kerusakan paling parah itu sering datang dari orang yang paling dipercayai ya. Karena jujur ya, kalau misalnya bukan orang terdekat atau orang yang tidak dipercaya, efeknya tidak akan seluar biasa itu. Kalau misalnya tuh orang terdekat dan orang yang dipercaya, kadang kita tidak berpikir bahwa dialah orangnya, sehingga kita lalai untuk menjaga diri terhadap mereka. Film ini menolak realitas bahwa kerusakan paling parah itu sering datang dari orang yang paling percaya, bukan dari musuh terbuka. Yang kelima, Kiai Hasan merupakan representasi dari iman yang bukan solusi instan. Iman dibutuhkan tapi tidak serta-merta langsung menghilangkan permasalahan, langsung harmonis atau langsung semuanya baik-baik saja. Kiai Hasan memang menenangkan gangguan gaib, tapi tidak bisa mengembalikan apa yang sudah hancur secara emosional, secara instan atau begitu saja. Jadi maknanya ya iman bisa menghentikan gangguan, tapi memiliki iman tidak serta-merta bisa menekan ego kedua belah pihak sehingga permasalahan tidak muncul kembali dan lain sebagainya. Ya, perlahan-lahan mungkin iman pun menurutku gitu ya akan bisa memulihkan luka relasi, tapi dalam film ini mungkin tidak serta-merta secara langsung bisa memulihkan luka relasi. Jadi sebetulnya ya baik lagi, doa tanpa keinginan untuk memperbaiki atau
memperbaiki komunikasi, memperbaiki hubungan, dan mencoba untuk jujur satu sama lain, ya tetap saja menyisakan kehancuran. Intinya doa harus disertai ikhtiar yang nyata. Terakhir dari film ini yang saya rasakan adalah kejahatan itu butuh manusia untuk bekerja. Jadi film ini menutup dengan pesan yang sangat gelap namun jujur. Jadi kejahatan gaib itu tidak akan berdaya tanpa manusia yang membukakan pintu untuk hadirnya kejahatan tersebut. The Sim hanyalah katalis, manusialah